tahu, jenis gerak apapun pasti memerlukan energi. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan seperti berjalan, berlari memerlukan energi. Sebenarnya apa energi itu? Secara teknis, energi adalah besaran skalar yang dihubungkan dengan kondisi atau keadaan satu atau banyak objek. Secara sederhananya, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan suatu benda. Semakin cepat benda itu bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Ketika benda dalam keadaan diam, maka energi kinetiknya sama dengan nol. Contoh energi kinetik adalah mobil yang sedang bergerak. Energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat dengan satuan joule. M yaitu massa benda dan V itu kecepatan benda. Teman-teman, tahukah kamu dari mana rumus energi kinetik berasal? Nah, rumus energi kinetik berasal dari hasil penurunan rumus usaha atau W sama dengan F dikali S. Untuk itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana proses penurunan rumus usaha menjadi rumus energi kinetik. Rumus energi kinetik yang termasuk GLBB ini merupakan hasil dari turunan rumus usaha. Pada proses penurunannya terdapat dua rumus GLBB yang digunakan. Yang pertama adalah rumus jarak dan yang kedua adalah rumus kecepatan pada waktu tertentu. Nah, yang pertama pada rumus jarak atau yang dirumuskan dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, pada kasus energi kinetik, V0 atau kecepatan awal itu bernilai 0, sehingga kita substitusikan dan didapatlah rumus persamaan pertama, yaitu S sama dengan setengah AT kuadrat. Lalu yang kedua adalah kecepatan pada waktu tertentu. Sama kasusnya seperti persamaan yang pertama, V0 atau kecepatan awal juga bernilai 0, sehingga kita dapatlah rumus yaitu VT sama dengan A dikali T. Nah, untuk mendapatkan tujuan kita ubah menjadi T di sini dan didapatlah rumus akhir atau persamaan kedua yaitu T sama dengan VT per A. Nah, ketika dua persamaan ini telah kita dapat, kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Nah, S sama dengan setengah AT kuadrat atau yang di dalam persamaan pertama ini kita masukkan, kita ubah T-nya menjadi sesuai dengan persamaan kedua, sehingga didapatlah bentuk seperti ini dan kita proses dan didapatlah hasil akhir atau persamaan ketiga VT kuadrat per 2A. Langkah terakhirnya adalah kita mensubstitusikan persamaan ketiga dan hukum Newton kedua ke dalam rumus usaha atau W sama dengan F dikali S. Dan didapatlah bentuk seperti ini, yaitu W sama dengan M dikali A dikali VT kuadrat per 2A. Nah, kita proses A-nya kita coret dan didapatlah hasil W sama dengan M VT kuadrat per 2. Nah, di mana rumus ini ketika kita rapikan didapat sebagai berikut, yaitu setengah M VT kuadrat atau yang kita kenal sebagai rumus energi kinetik. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan mengenai energi kinetik pada kelereng yang diberi gaya. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kelereng, timbangan digital, stopwatch, lintasan yang panjangnya 0,5 meter. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang massa kelereng. Massa kelereng sebesar 4 gram. Langkah kedua, kami akan mencari kecepatan kelereng. Kelereng akan diberi gaya hingga bergerak sejauh 0,5 meter. Selanjutnya, kami akan mencatat waktu yang diperlukan untuk sampai pada titik tersebut. Dan kelereng akan diberikan gaya 3, 2, 1. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menghitung atau mencari energi kinetik pada kelereng tersebut?
Tadi praktikan sudah menimbang massa dari kelereng tersebut, yaitu seberat 0,004 gram dengan lintasan 0,5 meter dan waktu 0,81 sekon. Rumus energi kinetik sendiri yaitu 1/2 dikali M kali V kuadrat. M yaitu adalah massa dari kelereng tersebut dan V didapat dari jarak dibagi waktu yaitu 0,5 dibagi 0,81, yaitu didapatkan hasilnya yaitu 0,62. Sehingga total dari energi kinetik yaitu 0,00124 satuan energi kinetik. Baiklah teman-teman, kami akan mencari energi kinetik pada bola pingpong di ketinggian 0,5 meter di atas permukaan tanah. Alat yang akan digunakan adalah yang pertama, bola pingpong, yang kedua, stopwatch, yang ketiga, timbangan digital, Dan yang keempat, alat ukur ketinggian. Baiklah, kami akan memulai percobaan untuk mencari energi kinetik pada bola pingpong yang akan dijatuhkan dari ketinggian 1 meter hingga 0,5 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kami akan mencatat waktu yang dibutuhkan bola pingpong untuk jatuh dari ketinggian 1 meter hingga 0,5 meter dari atas permukaan tanah. kita akan menimbang berat dari bola pingpong. Berat bola pingpong adalah 3 gram. Sekarang saya akan menjatuhkan bola pingpong pada ketinggian 1 meter. 1, 2, 3. Energi kinetik pada bola yang dijatuhkan. Pada bola yang dijatuhkan, terdapat 3 gaya yang bekerja sekaligus di dalamnya, yakni energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Pada saat bola masih dipegang, atau saat bola belum dijatuhkan dan memiliki ketinggian, maka energi potensial yang bekerja dan mencapai nilai maksimumnya. Saat bola dijatuhkan, energi potensial akan semakin berkurang dan berbanding terbalik dengan energi kinetiknya. Energi kinetik akan semakin bertambah dan akan mencapai nilai maksimum pada saat menyentuh permukaan tanah. Sedangkan untuk energi mekanik akan selalu bekerja dari bola sebelum dijatuhkan hingga sampai ke permukaan tanah. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa syarat utama untuk mencari energi kinetik yaitu massa dan kecepatan benda tersebut. Jika semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Nah, energi kinetik ini tidak hanya dapat dihitung pada benda yang diberi gaya pada garis horizontal saja, tetapi pada garis vertikal juga dapat kita hitung. Jadi, kesimpulan secara umum energi kinetik pada suatu benda ini dapat diartikan sebagai usaha yang diperlukan untuk menggerakkan suatu benda pada masa tertentu dari benda tersebut dalam keadaan diam hingga bergerak dengan kecepatan tertentu. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.